Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Pidato beliau ya di tahun 2009, kita kembalikan kedaulatan rakyat Indonesia kepada tangan rakyat Indonesia. Ini jadi diri Pak Prabowo yang sebenarnya, teman-teman ya. Ini tentu bagi Prabowo lebih baik mempersiapkan angkatan bersenjata atau TNI dengan kecanggihan atau dengan kecukupan alat pertahanan termasuk Polri daripada membangun ibu kota, daripada membangun infrastruktur yang lain termasuk kereta cepat. Jadi kita melihat konteks itu bahwa Pak Prabowo mengerti Indonesia sedang ada di dalam konteks yang baru tuh. Tapi tenang saja Pak Jokowi, kalau kita masih kalah jauh di bidang pendidikan dan kesehatan, namun setidaknya ya kita masih bisa berbangga hati. Karena apa? Karena Indonesia masih mendapat juara 5 di tingkat Asia. Tapi juara korupsi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kemarin ya ramai sekali video di mana Pak Prabowo sedang berpidato di depan para TNI Polri. Nah, di sini ya beliau menyampaikan ketika Pak Prabowo memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI Polri. Tentu hal itu memberikan semangat untuk mereka semua ya. Sekaligus di sini netizen mengatakan bahwasanya Pak Prabowo menyindir Jokowi. Wow. Jadi di sini Pak Prabowo mengatakan bahwasanya yang pertama itu adalah keamanan dulu, teman-teman semua. Keamanan untuk rakyat Indonesia. Nah, yang setelah itu baru pendidikan dan juga infrastruktur. Nah, di mana kita tahu bahwasanya Jokowi adalah bapak infrastruktur. Jelas sekali ya di sini Pak Prabowo mengatakan, sehingga banyak netizen yang mengkaitkan dengan bahwasanya Pak Prabowo menyindir Pak Jokowi. Nah, teman-teman semua, begitupun dengan netizen mengatakan bahwasanya kelak nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo nggak akan meneruskan cita-cita dari Pak Jokowi, terutama IKN, teman-teman semua. Tapi aneh juga nih di sini Pak Jokowi telah menandatangani bahwasanya investor ke IKN akan diberikan waktu yang cukup sangat lama, sehingga dikomentari juga oleh para pengamat politik. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya komentar dari para netizen, bahkan Bung Rocky Gerung juga ikut komentar. Kita lihat videonya. Sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Pak Prabowo nih bos, senggol dong. Ya di sini ya Pak Prabowo mengatakan ya, untuk apa kita harus membangun ini itu hingga kereta cepat juga kalau negara kita tidak aman. Maka dari itu yang pertama dulu aman dulu teman-teman semua, mengamankan anak dan lain-lain. Aduh. Tapi mantap ya. Makanya kita juga sebagai pendukung Pak Anies menginginkan Pak Prabowo untuk segera dilantik biar Pak Jokowi tergantikan gitu ya teman-teman semua. Oke, bagaimana komentar dari netizen? Kita lihat videonya. Jenderal Prabowo, untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara kita ini tidak aman? Ini baru Jenderal Prabowo yang kita kenal selama ini, kawan-kawan. Ini baru Pak Prabowo ya. Beliau mengatakan bahwa melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan baru kita memajukan kesejahteraan umum ya. Jadi prioritas kita ini adalah melindungi, kawan-kawan ya. Jadi
Pak Prabowo ini mungkin berpikir bijaklah sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Jangan mau hal-hal yang ikonik, jangan hal-hal yang prestis, yang justru ya itu mengancam kedaulatan kita sebagai bernegara. Mungkin itu yang dimaksud Bapak Jenderal Prabowo. Jadi saya teringat ya dengan pidato beliau ya di tahun 2009. Kita kembalikan kedaulatan rakyat Indonesia kepada tangan rakyat Indonesia. Ini jati diri Pak Prabowo yang sebenarnya, teman-teman ya. Hormat Pak Prabowo. Kita jaga Pak Prabowo ini, teman-teman, 5 tahun ya. Dan jangan ada yang mengganggu beliau ya, kawan-kawan. Kita siap jaga Prabowo, kawan-kawan ya. Seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan, dari rongrongan ya, luar maupun dalam, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, ini adalah Prabowo sebenarnya, teman-teman ya. Luar biasa jenderal. Ini baru jenderal kami. Luar biasa, merdeka. Nah, kalau seperti ini nih, saya setuju nih sama Pak Prabowo. Semangat Pak. Bapak punya keputusan mutlak sebagai kepala negara di Indonesia. Lanjutkan Pak. Hebat pokoknya. Top Marco top Pak Prabowo. Jangan pakai ada intervensi dari sonono. Pokoknya ada intervensi, abaikan. Anggap aja laler yang lagi lewat. Semangat Pak Prabowo. Saya kira Prabowo benar karena apapun yang dia janjikan sebelum dia jadi presiden tidak harus sama seperti apa yang dia lakukan tuh, karena itu tergantung pada konteks dan urgensi itu. Jadi Pak Prabowo melihat ada state of mind, keadaan pikiran atau keadaan bangsa ini yang harus didahulukan, yaitu soal pertahanan tuh. Dan kalau kita lihat misalnya itu ada konteks dengan perubahan realignment di Eropa karena tiba-tiba negara-negara Eropa menghajar Israel tuh. Jadi sebetulnya ada upaya Prabowo untuk memberi peringatan bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi ketegangan, bagian dari kondisi ketegangan global tuh. Misalnya berita kemarin bahwa Netanyahu, Perdana Menteri Israel, bahkan takut untuk mendarat di Eropa. Dia dalam perjalanan bertemu dengan Joe Biden tanggal 20 nanti. Tapi dia takut untuk turun di Eropa untuk isi bahan bakar. Karena dia tahu bahwa dia diancam oleh International ICJ, International Court of Justice. Karena pelanggaran HAM bersama-sama dengan pimpinan Hamas. Jadi serius misalnya keadaan dunia hari ini. Bahkan Netanyahu yang jagoan itu takut turun di Eropa tuh. Sehingga dia berupaya untuk langsung terbang dari Israel pergi ke Kennedy, atau ke Washington itu. Dan itu memperlihatkan bagaimana keadaan dunia itu berubah tuh. Perdana Menteri Inggris juga mengatakan bahwa oke, kita akan pertimbangkan untuk menangkap Netanyahu itu. Jadi Pak Prabowo mengerti ada situasi yang berubah tuh, sehingga dia kasih prioritas pada soal-soal security. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau Indonesia terseret di dalam ketegangan global ini, tentu bagi Prabowo lebih baik mempersiapkan angkatan bersenjata atau TNI dengan kecanggihan atau dengan kecukupan alat pertahanan termasuk Polri daripada membangun ibu kota, daripada membangun infrastruktur yang lain termasuk kereta cepat. Jadi kita melihat konteks itu bahwa Pak Prabowo mengerti Indonesia sedang ada di dalam konteks yang baru tuh, yang tidak pernah dipikirkan sebelum dia mencalonkan diri bersama Gibran misalnya tuh. Jadi saya kira itu masuk akal kalau Pak Prabowo di luar soal hitungan anggaran, tetapi inilah urgensinya apa tuh, state of mind hari ini apa tuh, current affair-nya apa, kira-kira itu. Sebagai orang yang terlatih untuk membaca potensi perang di masa depan, tentu Prabowo tahu bahwa pertahanan itu menjadi utama sekarang itu, bukan pertanahan. Iya. Ya, hormat kepada untuk Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan nanti ketika dia dilantik menjadi pemimpin negeri ini, tentunya Indonesia ya, beliau bisa benar-benar keluar tuh potensi beliau yang sangat besar ini untuk memimpin negeri ini ya, dan tidak ada campur tangan dari Pak Jokowi lagi. Teman-teman semua, sudah sangat terlihat ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya memang Pak Prabowo itu tak akan mungkin bisa disetir, bisa diatur ya. Dan juga Gibran pasti akan tenggelam. Karena kita tahu semua, masuknya Gibran itu melanggar konstitusi. Itu harus kita ingat terus teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini komentar-komentar juga dari para netizen untuk Pak Jokowi. Kita lihat videonya. Presiden Jokowi itu kalau kunjungan ke sawah sebenarnya ngapain sih? Bolak-balik kunjungan ke sawah tapi beras masih impor, pupuk impor, sayur impor, bawang merah, bawang putih impor, cabai impor. Terus
Hasil kunjungan ke sawah tuh apa? Fungsinya apa? Kampanye terselubung. Dari dulu sampai sekarang ya petani masih gitu-gitu aja kan. Nanam padi ya masih mundur sambil bungkuk. Sedangkan petani di Thailand udah pakai mesin canggih. Kunjungan itu kalau misalnya udah kasih fasilitas teknologi pertanian modern gitu, barulah kunjungan lihat bagaimana dampaknya, petani bisa adaptasi atau enggak, infrastruktur sawahnya cocok apa enggak. Lah ini kunjangin gak ada faedahnya. Yish. Sadar gak sih, akhir-akhir ini Pak Jokowi sering kali merasa kagetan, terkejut, ketar-ketir, lemas, dan yang terakhir Pak Jokowi mengaku miris melihat ranking pendidikan dan kesehatan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Ya sekarang gimana gak tertinggal jauh coba, lawang yang pinter-pinter masih kalah sama anak presiden. Pak, gimana sih sampai ini? Sudah hampir 10 tahun memimpin, tapi masih saja bilang seperti ini. Harusnya sampai itu kan bisa evaluasi bagaimana kinerja para menteri. Apakah sudah sesuai dengan visi misi selama ini? Kan itu yang seharusnya jadi bahan evaluasi. Katanya nggak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Kan itu yang pernah Bapak sampaikan. Tapi tenang saja Pak Jokowi, kalau kita masih kalah jauh di bidang pendidikan dan kesehatan, namun setidaknya ya kita masih bisa berbangga hati. Karena apa? Karena Indonesia masih mendapat juara 5 di tingkat Asia. Tapi juara korupsi Pak. Ya mau gimana lagi coba, memang faktanya seperti itu. Dan faktanya memang Pak Jokowi akhir-akhir ini sering kali merasa kagetan, ketar-ketir, bahkan katanya sampai lemas. Ya kita doakan saja semoga Pak Jokowi setelah menjabat nanti, Pak Jokowi tidak mengalami gangguan post-power syndrome. Karena apa? Karena percaya atau tidak, saat ini Pak Jokowi seperti kehilangan power dan dilanda situasi kebingungan. Coba perhatikan saja ya, sampai sekarang surat keputusan presiden atau Kepres soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN masih belum juga diteken alias ditandatangani. Nah artinya apa? Artinya Pak Jokowi merasa sudah tidak kuasa dan yakin bahwasanya IKN itu dapat diselesaikan di eranya. Bahkan target yang katanya mau berkantor di IKN pada bulan Juli juga batal. Bahkan saat ditanya oleh wartawan mengenai rencana pindah kantor di IKN, Pak Jokowi malah menjawab listrik dan air belum siap. Lah ini kan bahaya sekali, benar gak? Nah selain itu, menjelang masa jabatan berakhir pada 20 Oktober nanti, banyak sekali elit-elit partai politik yang diprediksi tidak akan mau nurut lagi sama Pak Jokowi. Ya mungkin ada benarnya bahwasanya Jokowi mengalami fase lemdak atau bebek lumpuh seperti yang dikatakan oleh Amin Rais. Bahkan terkait pilkada serentak 2024, ada potensi ya bahwa Kaisang juga akan sulit untuk mendapatkan tiket. Karena apa? Karena para elit partai politik nampaknya sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Dan situasi ini sangat-sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Pilpres. Ya, kondisi tersebut sangat-sangat mungkin terjadi karena apa? Karena jabatan Pak Jokowi hanya tinggal 3 bulan lagi. Jadi power dan kuasanya itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, Pak Jokowi juga tidak punya partai dan bukanlah ketua umum partai. Jadi ngapain harus nurut sama Pak Jokowi? Mungkin itu persepsi mereka. Nah, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan Pak SBY. Kalau Pak SBY saat lengser, beliau itu masih punya partai dan menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi Pak SBY masih punya nilai tawar yang tinggi di kalangan elit-elit partai. Nah, jadi sudah tahu kan bedanya seperti apa? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Mantap sekali sih ya. Ya mungkin jadi hukuman juga untuk Pak Jokowi ya. Aduh ngakak dia. Oke kita lanjut lagi guys. Ya menarik mengikuti berbagai debat, spekulasi, munculnya informasi terkait karut marut soal jebolnya Pusat Data Nasional BSSN Kominfo. Ada yang bilang bahwa ini kerjaan orang dalam karena masuknya virus ransomware itu adalah melalui pintu orang dalam. Nah, gitu. Ada informasi baru bahwa sangat amatir yang ada di Kominfo atau di Pusat Data Nasional karena passwordnya gampang ditebak, hanya 1 kali intervensi langsung ketahuan. Lalu banyak spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada yang dihack. Ini adalah permainan untuk melenyapkan data.
Nah, loh, pusing kan? Ada yang bilang bahwa tebusan itu sudah dibayar dengan deal bahwa yang meminta tebusan itu muncul ke publik dengan mengatakan bahwa dia tidak meminta tebusan dan minta maaf, tapi minta anggaran ditambah. Wah, seru lagi nih. Ada spekulasi lagi sebelum kejadian di imigrasi, gitu ya. Itu memang sengaja dihack supaya tidak tercatat penerbangan dengan private jet di Halim yang katanya membawa harta karun ke luar negeri. Entah apa lagi lah, namanya juga spekulasi toh. Tapi yang pasti, apakah itu benar-benar kejadian disengaja atau tidak disengaja? Faktanya adalah data itu sekarang tidak ada. Dan tidak mungkin diakui ada. Jadi kalaupun sudah dibayar, tidak bisa diakui ada. Kan gitu kira-kira. Karena nanti kan bisa kena audit. Kemarin katanya dihack. Kok sudah ada? Kemarin katanya sudah diberikan kuncinya. Kok nggak dilaporkan? Nah, ini kan menjadi sangat-sangat spekulatif semua. Tapi yang pasti bangsa ini tidak punya harga diri lagi. Padahal kejadian hack-menghack ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, kebocoran. Ya, lembaga-lembaga penting di bidang keamanan dari 2 tahun lalu sudah jebol. Ya, beredar di web market. Di dark market gitu ya. Tapi yang lucu, saya mendapat informasi bahwa ada lembaga negara yang sebenarnya punya keandalan sertifikasi untuk melakukan audit terhadap pusat data itu, tapi tidak digubris. Ada orang-orang pintar yang mengajukan diri untuk membantu, tidak digubris. Kan lucu ya, gitu kan. Nah, jadi apapun itu yang pasti kita tidak punya data lagi. Yang pertama tentang hasil pemilu yang sebenarnya, kan kira-kira gitu, kecuali buka kotak kosong. Buka kotak suara, which is nggak mungkin, hanya boleh oleh MK. Jadi selesai soal itu. Juga hampir semua data penting milik Republik ini ya udah anggap nggak ada, kembali dari nol kayak ngisi bensin di Pertamina. Pasti pas, ya kan? Ya sudahlah, sakarep kalian mengelola negara, kami rakyat bisa bilang apa? Merdeka. Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Aturan yang berisi 14 pasal itu ditandatangani Presiden pada 11 Juli lalu. Hampir 2 abad gitu ya. Ini tidak pernah ada di dunia konsesi sebuah negara, apalagi menyangkut ibu kota negara asing yang begitu lama. Waktu zaman Belanda hanya 75 tahun, Hong Kong hanya 100 tahun, waktu itu ke Inggris, dan bukan ibu kota negara. 2 abad itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara, ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya. Seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing begitu ya. Ini ibu kota negara bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor, bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu yang aneh menurut saya. Aduh, udah ada aja ya, makin aneh pokoknya. Udah mau lengser malah semakin aneh gitu ya kelakuannya. Aduh, kacau deh ini, kacau ya. Mudah-mudahan cepet lah lengser lah, udah nggak bisa tanda tangan lagi gitu, tanda tangannya udah nggak manfaat lagi gitu ya, biar nggak aneh-aneh lagi gitu loh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.